Insya Allah Pembatasan sosial berskala besar proporsional Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah mulai diperpanjang 14 hari mulai per 3 Juli 2020 ke fase PSBB proporsional transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Tempat-tempat wisata di masa transisi ini kini sudah boleh beroperasi. Meski sudah dibuka, tetap ada pembatasan di lokasi wisata, seperti hotel dan resort yang melayani penginapan dan fasilitas makan dengan ketentuan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas. Kemudian villa hanya diperbolehkan untuk pemilik dan tidak disewakan. Sementara homestay masih belum diizinkan beroperasi. Untuk aktivitas gym, spa, panti pijat atau refleksi, bioskop dan karaoke juga masih ditutup. Untuk mengetahui antusiasme warga berwisata ke Puncak Bogor, Jawa Barat, kita bergabung bersama reporter Widya Anggita serta juru kamera Berki Marindo. Ya Widya, bagaimana kondisi di Puncak Bogor? Apakah terjadi peningkatan masyarakat yang berwisata ke sana di mana Bogor saat ini sudah memasuki masa pra-AKB? Ya Anggita dan juga pemirsa, dari pantauan kami di lalu lintas dari Jakarta mengarah ke puncak di akhir pekan ini cukup ramai sekali, dan ini adalah mayoritas kendaraan roda 4 berplat B yang diprediksi oleh petugas kepolisian yang berjaga bahwasanya beberapa kendaraan ini berbelok ke arah tempat wisata. Dan memang di masa PSBB transisi menuju adaptasi kebiasaan baru Jawa Barat ini beberapa sektor memang dilonggarkan dan kembali beroperasi, dan khususnya untuk tempat-tempat wisata. Jadi tadi kami juga sempat mengunjungi salah satu tempat wisata, yakni Taman Wisata Matahari yang sudah mulai beroperasi. Namun memang hanya restoran dan villanya yang beroperasi atau dibuka kembali. Namun untuk wahananya masih belum beroperasi dan dibatasi oleh beberapa orang saja, dan juga pengunjungnya pun dibatasi jumlahnya. Dan memang tercatat bahwasanya di masa PSBB atau menuju dari adaptasi kebiasaan baru ini ada 2 tempat wisata yang sudah mengajukan izin beroperasi, yakni Kebun Raya Bogor di Kecamatan Bogor Tengah dan Kuntum Farm Float di Kecamatan Bogor Timur. Karena memang untuk pelaksanaannya di masa adaptasi kebiasaan baru ini beberapa sektor juga sudah mulai beroperasi kembali, seperti halnya kendaraan roda 2 atau ojek daring yang sudah diperbolehkan untuk kembali membawa penumpang, kemudian juga angkutan umum yang menjadi salah satu transportasi bagi para pewisata ini juga sudah dapat mengangkut sekitar 60% penumpang, dan juga tadi tampak kendaraan-kendaraan pribadi sudah mulai terisi penuh, dan juga restoran-restoran dengan pemandangan yang indah yang menjadi salah satu destinasi dari Puncak Bogor ini juga sudah beroperasi lagi, dan kemudian juga begitu juga dengan hotelnya. Bahkan di hotel di Puncak ini sudah diperbolehkan untuk menggelar resepsi pernikahan dan juga seminar. Dan tentunya kembali dibukanya beberapa sektor ini harus dengan syarat dengan membuat surat pernyataan bersama, dan tentunya tetap dengan protokol kesehatan. Dan mari kita dengarkan salah satu tanggapan dari pengunjung wisata, yakni Anwar. Kemarin ya karena setelah PSBB ketat juga ya, khususnya Jawa Barat kan di sini juga udah masuk wilayah pariwisata. Jadi ketat juga, memang disiplinnya memang, jadi baru-baru saat inilah tidak ada keramaian, sementara ditutup. Baru-baru 2 hari ini pengunjung juga belum kelihatan banyak gitu. Jalan-jalan ini kalau pagi tetap ya, walaupun ada PSBB aturan tetap olahraga ya, terutama keluarga juga saya jaga. Kalau saya ini baru 2 hari ini baru menghirup udara segar tuh betul-betul gitu ya. Ya, Anggita, itu tadi tanggapan dari salah satu pengunjung tempat wisata, dan memang beberapa sektor ini sudah mulai dilonggarkan, namun seperti tempat fitness, salon, dan juga tempat karaoke masih belum bisa beroperasi pada saat ini. Anggita. Katakan banyak masyarakat asal Jakarta yang berwisata ke kawasan Puncak Bogor. Lalu apakah terjadi kepadatan lalu lintas di sana?
Ya, Anggita dan juga pemirsa, menurut pantauan kami tadi dari lalu lintas Jakarta menuju ke puncak ini seperti di Simpang Gadok menuju ke kilometer 77 saja sudah terlihat kepadatan lalu lintas, ya ini sepanjang 500 meter. Bahkan tadi juga petugas kepolisian sudah memberlakukan sistem satu arah mulai dari pukul 7.30 sampai dengan 12 siang hari ini, dan melihat dari situasi kondisinya apabila nantinya lalu lintas ini belum kembali normal, maka akan dilanjutkan lagi sistem satu arah ini pada pukul 15 sore. Dan dinyatakan juga oleh Ibda Ardian dari Satlantas Polres Bogor menyatakan bahwasanya ada beberapa titik yang terjadi hambatan atau antrian panjang ini, yakni di persimpangan Pasir Muncang, kemudian di Riung Gunung, Megamendung, di persimpangan Taman Safari, dan kemudian juga di wilayah Gunung Mas sampai dengan Cipanas. Dan memang Pemkot Bogor sendiri tidak mengganti sistem PSBB ini dengan adaptasi kebiasaan baru ini dengan beberapa acuan, ya ini karena sebelumnya sudah dilakukan evaluasi dari Wali Kota Bogor dan juga Gubernur Jawa Barat bahwasanya diterapkannya dari adaptasi kebiasaan baru ini dikarenakan melihat dari angka reproduksi efektif COVID-19 untuk wilayah di Bodebek ini sudah cukup rendah, yakni di poin 0,33, dan rinciannya meski di daerah Depok ini masih cukup tinggi, yakni di poin 1,7, namun untuk daerah kabupaten dan juga kota Bekasi ini sudah rendah di 0,57 sampai dengan 0,71, dan untuk di wilayah Bogor dan kota dan kabupaten Bogor ini sendiri ini sudah cukup rendah untuk titik dari penyebaran virusnya, yakni di poin 0,66, dan inilah acuan yang dijadikan oleh Pemkot Bogor dan juga Gubernur Jawa Barat sendiri untuk menerapkan dari adaptasi kebiasaan baru di Jawa Barat ini. Anggita. Sampaikan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Widya Anggita serta juru kamera Berki Marindo melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.